nabimu berkata bulan terbelah, hari kiamat segera datang dan bulan terbelah. Nah katanya tadi kan bulan sudah terbelah, berarti sudah kiamat dong. Tadi siang itu Bu, belah durian saya. Oh, ini masalah nih. Nabimu berkata di dalam surat Al-Qamar bahwa kiamat akan segera datang dan bulan terbelah. Nah katanya bulan sudah terbelah, berarti sudah kiamat dong. Saya kasih tahu kamu ya, Putri ya. Yang tahu hari kiamat itu Allah Bapa. Ya, kamu tidak bisa membedakan antara Allah dan Tuhan. Yesus itu satu hakikat dengan Bapa. Hakikatnya ilahi, dia Allah. Ya. Kamu nggak bisa membedakan antara Allah dan Tuhan. Mana orangnya? Turun sinyalnya jelek kali Bu. Nah itu berarti kalau kiamat dapat bocoran dulu ya. Indonesia dulu kan hari Jumat, baru Amerika. Halo, selamat malam. Boleh saya bertanya enggak? Ya halo, siapa ini namanya? Boleh saya bertanya? Tanya sudah. Namanya Sekarang gini siapa? aja, agamamu, agamaku, Kita nggak kelihatan siapa yang ngomong. Agamamu, agamaku, agamaku, nggak usah saling menjatuhkan. Bapak tahu Ya. nggak kalau ayat itu Sophia. sudah dibatalkan? Agamamu, Saya kasih tahu agamamu, kamu, agamaku, lakum Nggak usah saling dinukum menjelekkan dan waliyadin menjatuhkan. itu sudah dibatalkan. Itu termasuk ayat yang dinansak dan dimansukkan. Bapak tahu nggak itu? Bapak tahu Sekarang nggak aku mau ayat nanya, yang Bapak Sophia. baca? Sekarang katanya dijamin aku tanya dulu. dijamin Aku masuk tanya surga. dulu. Aku tanya dulu. Enggak, Kamu aku tanya tahu dulu, nggak aku bahwa tanya dulu. ayat yang Kamu kamu bilang tadi- bacakan kamu itu tadi bilang- termasuk ayat yang dinansak dan mansuk, yang dibatalkan dan diganti. Kamu tahu nggak ayat itu sudah diganti? Kalau nggak tahu bilang Pak. Enggak, Sophie, tadi kamu bilang kamu dijamin masuk surga. Saya nanya, Apakah kamu tadi benar kamu membacakan kalau dijamin dengan ayat masuk surga dengan agamamu, mulutmu seperti agamamu, itu, dengan agamaku, mulutmu seperti itu. agamaku. Saya bertanya, Nah, apakah apa Bapak bisa kamu tahu dijamin bahwa dalam lakum agamamu, dinukum dalam agamamu kamu bisa masuk waliyadin surga dengan adalah mulutmu termasuk menjelek-jelekin orang? ayat yang diganti, yang dinansak mansukan. Bapak tahu nggak itu? Sekarang gini aja, nggak usah saling menjelek-jelekkan. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya udah. Semua Nggak salam usah toleransi dijelek-jelekan, aja. udah jelek sendiri. Saya tanya sama Anda, lakum dinukum waliyadin adalah termasuk ayat yang dinansak mansukan, yang Enggak. dibatalkan Sekarang aku dan tanya, diganti. kamu Bapak bilang- tahu nggak kamu itu? bilang tadi, kamu bilang tadi kan apa? Aduh, Saya cepet dijamin masuk deh. surga. Saya dijamin masuk surga. Apakah dengan mulutmu yang berantakan itu kamu dijamin dengan Tuhanmu dengan diberi surga? Mulut saya nggak berantakan, gigi saya rapi. Siapa yang mengatakan mulut saya berantakan? Dan bibir saya, gigi saya nggak seperti giginya apologet muslim, si bibir monyong nandar. Ya saya nggak monyong bibir saya. Nggak ada yang mulut saya berantakan, enak aja. Kalau berantakan saya sudah ke dokter gigi pasang kawat. Udah di Juma Bang Justin, Bang Edo, herannya gini, banyak muslim yang haus dengan Alkitab. Heran gua, katanya agamamu, agamamu, agamaku, tapi banyak muslim yang Selamat malam. Selamat Bang Jum- malam, Bang Kaisar. Udah. Tolong diatur timernya saya dengan Christine, Bang. Leles si empret, Kristin empret. Iya, diatur timer saya dengan Christine. Sekali-sekali dong. Hai, kabur lagi. Aku ini ibarat malaikat maut buat Christine. Allahu Akbar. Sinyal. Bang Zuma, mau nanya boleh Bang? Iya. Saya tahu track record Bapak nih selama lihat di YouTube, selama lihat di Zoom. Saya mengenal track record Bapak itu seorang kristolog. Pertanyaan saya, hal apa yang memberatkan Bapak untuk memeluk agama Kristen? Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Anggap aja saya sebagai mahasiswa yang sedang menjalankan tesis kualitatif. Iya, oke. Jawaban saya sederhana, karena agama Kristen itu tidak diajarkan oleh para nabi, tidak diajarkan Yesus. Itu aja. Dan para nabi sangat bertentangan ajarannya dengan ajaran Kristen. Kristen itu datangnya dari
Antioquia bukan datangnya dari Timur Tengah, bukan datangnya dari Yerusalem, tapi dari ahli kitab yang kemudian keluar dari pengajaran para nabi, mengajarkan orang-orang yang tadinya memiliki konsep ajaran tapi tidak memiliki kitab, tidak memiliki kitab suci, lalu kemudian menerima ajaran dari ahli kitab itu menjadi sebuah konsep, dan konsep itu kemudian mereka ajarkan sampai ke Indonesia. Itu sih yang membuat saya ini tidak mau menjadi Kristen. Oh, itu ya dari ahli kitab itu ya. Tapi kalau dalam hubungan antar sesama manusia, agama Kristen itu baik. Iya, paham. Iya. Gak, maksudnya kan saya juga bertanya kualitatif sama teman-teman Muslim gitu. Ada yang menjawab bahwa Isa alaihissalam itu putra Maryam, dia Muslim. Cuman dari Bang Zuma tadi ahli kitab ya Bang ya. Ada hal lain nggak Bang selain itu Bang yang memberatkan gitu? Salah satunya itu. Yang kedua, saya nggak mungkin dong nyembah sesama saya manusia, kan gitu. Oke, nggak bisa menyembah sesama manusia, artinya menyembah makhluk ya. Iya, betul. Itu yang memberatkan Bang Zuma ya. Tapi kan teman-teman Kristen itu gencar sekali memberitakan Injil keselamatan Bang. Nggak tertarik Bang? Keselamatan yang ditawarkan itu adalah keselamatan semu, keselamatan yang dibuat-buat internal mereka aja, bukan dari para nabi dan bukan dari Yesus. Itu ada hal terputus dari Yesus yang kemudian tidak diajarkan oleh orang Kristen, namun nama Yesus itu dibawa. Oke. Maksudnya diproklamirkan gitu. Oke, Ya. dua statement dari Pak Zuma itu ya. Bang Justin sebagai Kristen ada tanggapan nggak Bang? Bahwa Bang Zuma kan tidak mau memeluk Kristen karena menyembah sesama makhluk gitu kan? Ada nggak Bang Justin? Atau narasumber Kristen yang lain? Pengen tahu juga gitu. Itu menarik sih. Abang sendiri dari sekte mana ini kalau boleh tahu? Di Mas Bayu Bang, ini Bang. Yang pernah dulu di JCT. Iya. Oke, lanjut. Lanjut gitu. Artinya nggak mau menyembah sesama makhluk ya. Itu yang memberatkan. Iya, karena Yesus atau Isa itu makhluk, Bang. Tapi yang intinya Kristen ini bukan ajaran Yesus, itu aja sih sebenarnya. Oke. Kemana Justin? Mana nih Bang Justin? Ya udah perangkat kali. Gimana sholat. Bang? Apanya Bang? Pak Zuma ini kristolog tidak mau memeluk agama Kristen walaupun dia belajar Alkitab kan panjang tuh. Karena dia tidak mau menyembah makhluk. Terus keselamatan semu. Gimana Bang? Abang sebagai Kristen Bang? Ya kan dia kan karena yang diamalkan manusia, yang ditebus manusia. Itu loh bro. Itu karena kan Yesus kan adalah manusia, dia dan dia juga ada ilahinya, bro. Dan itu ya di Bang Zuma imani, gitu loh. Suaranya putus-putus ya? Mas lo, suara gua tadi. Halo, suaraku. Iya. Jadi ya tujuan ya firman Allah itu pada daging itu yang dinamakan Yesus. Kristen mengimbau di dalam Yesus keilihannya juga balahnya itu. Yang semua juga udah tahu kan binaranya kan, benar gak? Bro. Iya. Cek. Suara saya putus nggak nih? Bersih Bang. Banget. Bersih. Berarti suara
Saya kok dengarnya suara Bang Kesar putus-putus ya? Coba jelas gak? Putus-putus gak? Gimana Bang? Baik. Iya, agak putus-putus ini. Itu saya Itu dia catat. makanya. Saya nggak nangkep. Saya catat poinnya dari Bang Zuma, Bang tidak Keser mau ngomong menyembah makhluk sama keselamatan semu. Itu kenceng sih, keras itu tamparan itu Bang. Tinggal nunggu counternya aja dari apologet Kristen. Iya. Eh, ada beberapa hal mungkin kalau saya ditanya, kenapa saya katakan Ya lo. Ya suara. Ya masuk. Nah, ya gua kan Bang Zuma karena nggak mungkin menyembah manusia. Ya kami kan karena Yesus itu mengimani, Kristen itu mengimani kemanusiaannya Yesus itu ada juga manusia ilahinya, bro. Jadi kita beriman bahwa firman Allah menjadi daging, yaitu Yesus yang diperanakan oleh Bunda Maria. Itulah perbedaannya. Cuman kan Bang Zuma kan, kenapa lucunya kan Nabi Isa di Quran pun kan mulai dari dia lahir tidak ditempeleng sama setan, iblis, ya kan cuman itu doang dia. Dia doang bayi Putra Maryam dibilang surah berapa itu kan ada Bang ya kan? Ya bro kan? Tahu Iya. kan? Iya. Benar nggak? Salah Iya. satu bayi yang tidak pernah ditempeleng dan tidak pernah disentuh oleh setan. Iya. Itu loh. Benar nggak? Benar. Nah, itu ada juga yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu ya kan? hadits itu Bang, hadits. Yang tidak disentuh setan itu hadits. Kalau terkemuka di dunia dan di akhirat itu Al-Quran. Surah ya. Ya seperti itu. Dan juga tentang apa? Cuman dia yang dari diperanakan tanpa ada persetubuhan kan? Ya kan? Bener gak? Cuman dia aja. Iya, Nah, cuman gitu. Al-Quran mengatakan bahwasanya tentang hal kelahiran Isa itu sama aja dengan terciptanya Adam. Itu di dalam Al-Quran sudah jelas diterangkan itu Bang. Surah Ali Imran ayat 59. Ya. Tapi bedanya Adam dengan Yesus, Adam tidak taat. Tapi kalau Yesus, dia taat sampai dia mati. Bro, Justru itu. kalau kita melihat abangku, justru Yesus itulah yang pembangkang sejati. Gimana pembangkangnya? Oke, ini saya merujuk kacamata Kristen ya, bukan kacamata gereja bukan kacamata Yesus. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26 misalnya, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Tapi unyuk-unyuk datang Yesus kemudian membatalkan semua itu. Membangkang nggak di situ dia? Demi untuk menyelamatkan Kristen, dia harus membantah semua perintah-perintah Hasem, Tuhannya orang Yahudi. Padahal dia sendiri mengatakan lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat itu dihilangkan atau dibatalkan. Tapi ternyata dia rela mati demi untuk membatalkan itu semua, membebaskan orang Kristen dari aturan-aturan Tuhan. Sekarang Adam yang mana yang membangkang atau Yesus? Kan gitu Bang. Loh, saya sudah katakan bahwa Yesus taat kepada Allah Bapa, itu dia sampai mati, bro. Ya, tapi Ketika katanya Yesus nggak itu taat Bang. Taat deh, bro, taat. Nggak taat. Loh, Kan Tuhan kalau konteksnya Bro Zuma tadi mengatakan dia membatalkan ikut hukum Taurat, justru kalau kami itu justru beliau itu Tuhan Yesus itu menggenapi. Nah, itu Gitu dia. loh. Menggenapi itu kemudian kok menjadi menghilangkan, Bang? Loh, dari mana jadinya jadi menghilangkan, bro? Kan gini, Ulangan 6 nomor 17. Haruslah kamu berpegang teguh pada perintah,
peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Harus, artinya kedudukannya di sini wajib hukumnya. Begitu juga di Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada ketetapan, peraturan, dan segala perintah-perintahnya. Harus, wajib. Tapi ketika Yesus datang, membantah itu semua. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, di awal pernyataan saya tadi, saya tidak mau jadi Kristen. Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Itu yang ku bilang. Kenapa saya katakan bukan ajaran Yesus? Karena Yesus dijadikan tameng untuk menghapuskan semua aturan Tuhan demi untuk memerdekakan Kristen. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, maka kita dimerdekakan dari aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Hebat enggak tuh? Nah, sekarang yang durhaka di sini menghapus perintah Tuhan, Yesus atau orang Kristen yang menginginkan itu? Justru kalau Bro Karena Juma kita harus tahu. Oke. justru kalau Bro Juma mengatakan Yesus itu justru karena namanya Kristen lah, itu adalah pengikut Kristus, Bro. Itu loh. Ya, boleh, nggak apa-apa, Iya kan? nggak masalah. Tapi kalau cuman cinta bertepuk sebelah tangan kan juga itu nggak enak. Nah, di mana maksudnya itu? Kan gitu. Apa maksudnya gimana tuh? Sebelah tangan itu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, Bang. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, sekarang orang-orang Kristen, apa yang dari Yesus yang mereka ikuti? Satu aja. Tunjukkan ke saya. Maksudnya Orang-orang Kristen khusus. Perilakunya. Nah, wallahu alam, entah apa yang dimaksud oleh Yesus. Mintanya apa? Nah, sekarang tunjukkan aja ajarannya. Tunjukkan aja satu item dari Kristen yang mengikuti Yesus. Apanya kira-kira yang diikuti? Pola keberagamaannya, konsep ketuhanannya, adat istiadatnya, syariat, hukum-hukum dalam keberagamaannya, atau yang mana yang diikuti oleh sahabat Kristen kira-kira? Loh, dia kan mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Oke, kita ulas di sini. Iya kan? Kalau Iya. teman-teman Kristen mengasihi Allah, apa yang harusnya orang Kristen lakukan? Mengikuti perintah Allah atau membantah semua perintah Allah? Lah, karena kan saya udah Itu bilang dulu. di awal, Bro. Kan kita mengimani itu Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil rupa daging, yaitu manusia ilahi Yesus, Bro. Nah, Kan ini gitu. saudaraku, ini ajaran yang muncul belakangan yang menyebabkan saya tidak mau jadi Kristen. Karena Yesus tidak ngajarin itu. Nah, ini dulu. Yesus mengajarkan kasihi Allahmu. Sekarang saya minta kepada saudara Kristen, ketika teman Kristenku yang kukasihi ini mengasihi Allah yang ditunjukkan oleh Yesus, cara mengasihi Allah itu seperti apa? Dia dengan taat dengan perintahnya. Oke, betul. Nah, Seperti ini yang kusuka. Ini yang saya suka. Kalau taat kepada perintahnya, harus membatalkan hukum Taurat atau tidak? Loh, itu kan perspektif, Bro, membatalkan. Tadi saya udah bilang, justru dia menggenapi. Ya Jangan lari Allah, ke ya situ Karim. lagi dong. Nah, inilah yang Ya Allah, kubilang, Karim. Yesus ini hanya dijadikan sebagai tameng. Sahabat saya Bang Kaisar mengatakan, kalau taat dan mengasihi Allah, harus taat kepada perintahnya. Tengok ke Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan apa? Senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Ini data, ini dalil, masih tertulis indah di dalam kitab yang saudara pegang. Jadi kasih harus menjalankan aturan Tuhan. Nah, sekarang aturan Tuhan itu dibatalkan dengan matinya Yesus di tiang salib. Berarti teman Kristen tidak lagi kasih kepada Tuhan. Karena nggak lagi tetap pada pendiriannya menegakkan hukum-hukum Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena teman-teman Kristen tidak mau mendengarkan nasihat Yesus agar waspada kepada ahli Taurat. Justru Bro Juma, teman-teman Kristen ikut dengan kepada ahli kematian Taurat. Yesus
di kayu salib itu bentuk kasih Allah Bapa itu kepada ciptaannya, bro. Gimana sih, bro? Karena dia tahu bahwa Abang saya nih, loh, gimana? iya. Silakan. Loh, justru kematian dia itu dibentuk kasih sayang Bapa itu terhadap anaknya. Itu loh. Abangku Gini aja, gini, bro. Bang. Abang gini. Iya, silakan. Gini aja, bro. Abang abang punya anak. Gini. Oke, Ya, abang itu, punya saya anak justru- nih. mau Ya, saya analogikan analogikan. seperti itu. Nah, ketika Saya anak analogikan saya sederhana aja. divonis jantungnya berapa puluh persen itu tidak berfungsi, hanya saya seorang bapaknya, ayah kandungnya yang identik dan otentik di dunia ini hanya dia, ya kan? Lalu saya akan memberikan jantung saya yang akhirnya mengakibatkan saya ini tidak ada lagi. Nah, saya kan rela lah untuk anak saya Iya. itu. Itu analoginya tidak nyambung ke sana, Bang. Kenapa? Loh, kok Karena sang tidak Bapa itu tetap nyambung? aja ada. Sekarang begini, kalau Yesus Lah, pada saat itu kan Yesus analogi meninggal, pada saat kemanusiaan, Yesus dia bilang. pada saat Yesus mati, apakah Bapa ikut mati? Enggak kan? Analogi Kan- Anda tertolak di situ. Kan analogi saya kan dalam duniawinya, bro. Nah, sekarang gini, analogi bro, yang tepat itu, justru analogi yang tepat itu gini, Bang. seorang bapak di dunia aja mau melakukan seperti itu justru, bro. Analogi Apalagi yang Allah sebenarnya yang sedang dengan dipraktekkan. ciptaannya. Itu loh. Analogi yang sebenarnya terjadi ketika kita lihat diikuti analisa kronologi yang terjadi terhadap iman teman Kristen itu adalah seorang bapak memiliki anak kandung. Kemudian ada orang lain ya yang melakukan dosa, melakukan kesalahan. Demi untuk melakukan kesalahan orang-orang tersebut, si bapak rela membunuh anaknya. Apakah ini ajaran kasih, Pak? Bukan seperti Bapak itu. membunuh anak bapak demi untuk menghapus dosa-dosa orang lain. Padahal sebagai Bukannya bapak, membunuh, bukan Anda orang bisa bapak. menghapuskan dosa-dosa mereka Orang tanpa bukan membunuh anak sendiri. Ini ajaran apa ini? Bukan itu Membunuh penafsiranmu yang anak salah. kandung membunuh anak kandung Bisa, udah demi dengar. untuk menghapus kesalahan orang lain. Udah gantian, bro. Dengar, lanjut Yasin. Lo berdua aja nih, gua cuman Dengar kita orang bertiga. ngomong di inilah masa ngomong nyerocos saja. Hmm. Gini loh Bang Zuma, itu kan Anda menafsiran yang salah. Jadi begini, kita harus tarik ke kondisi masa awal penciptaannya. Allahmu kan memang menciptakan manusia itu untuk mati kan seperti itu. Iya. Memang ditetapkan dengan sifat berdosa. Itu perbedaannya dengan kami. Kalau kami tidak. Jadi ketika Allah sudah menetapkan hukum itu tidak terus di inkonsisten ya. Di Kejadian 2 ayat 17 itu kalau kamu makan Adam atau mendekati makan menyentuh kamu akan mati. Dan ternyata Hari itu juga. tidak mati. Mati hari itu juga. Iya, tapi kan tidak mati. Berarti Jadi apa kematian itu namanya? dalam Alkitab keterpisahan Allah dengan manusia. Nah, secara rohani manusia saat itu terpisah sehingga manusia harus bekerja keras menggunakan hati nuraninya untuk menentukan yang baik dan yang jahat. Nah, lalu siapa yang mati saat itu? Seharusnya Adam. Tapi karena berlaku keadilan Allah, Adam berdosa bukan dari dalam dirinya, dia dicobai dari luar dirinya oleh pihak ketiga. Maka Allah mengampuni, tetapi konsekuensinya tetap harus dialami oleh Adam, yaitu Adam harus mengalami keterpisahan dari Allah, hubungan dengan Allah terpisah. Nah, kematian itu digantikan oleh pengganti, yaitu yang disebut dengan korban itu. Gitu. Silakan ditanggapi dulu. Iya. Baik. Jadi tidak ada sedikit pun kemudian di dalam kitab Kejadian itu kelak yang menjadi korban itu adalah manusia sebagai penebus salah. Yang terjadi terhadap Adam itu pada saat dia ingin diciptakan, dia dicipta bukan untuk di surga, bukan untuk di Gan Eden, Bung. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya manusia ini berkuasa atas ikan-ikan di laut,
burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang ada di atas bumi. Berarti Adam itu dicipta bukan untuk kekal di Gan Eden, tetapi untuk mengisi bumi dia. Berarti kalau dia akan ke bumi. Sebelum Adam diciptakan, dia itu dirancang untuk menjadi penghuni bumi. Sementara bumi ini, mau Adam itu melakukan dosa ataupun tidak, bumi ini bergeser dari masa ke masa merujuk kepada kepunahan. Itu bumi. Berarti Adam dicipta ke tempat yang memang akan dipunahkan. Makanya tidak ada dikatakan untuk kekal di Gan Eden. Dan pada saat dikatakan hari ini juga, pada hari itu juga kau akan mati, faktanya Adam nggak mati hari itu juga, malah dia hidup sampai 700 tahun. Itu loh. Jadi tidak ada data yang kemudian dikatakan bahwasanya gara-gara makan buah kemudian dia mati, kemudian dia mengalami kematian. Tidak. Justru dengan makan buah pengetahuan, Adam menjadi manusia yang sempurna. Andaikan dia tidak makan buah, maka dia sama seperti, mohon maaf, dia sama seperti makhluk lain yang tidak berakal, karena dia tidak tahu baik dan buruk. Dia nggak tahu baik dan buruk. Jadi wajar kemudian ketika itu terperosok di dalam kesalahan yang kemudian dikatakan jangan makan buah pengetahuan, tapi dia makan. Kenapa? Saya tidak tahu baik dan buruk kok. Mana saya ngerti. Ketika dia makan, maka barulah kemudian dia tahu baik dan buruk. Nah, ketika ada perintah datang yang kedua kalinya misalnya, jangan kau dekati, dia tidak akan dekati lagi. Makanya dia bertaubat, dan tobatnya diterima. Maka diberkatilah keturunannya, bukan malah dikutuk. Jadi ajaran kutukan ini itu entah dari mana datangnya. Karena di dalam perjanjian lama tidak ada itu Adam dikutuk, apalagi keturunannya dikutuk. Nggak ada itu dosa waris. Silakan. Keren ya Pak Faisal. Halo, halo. Suaranya tenggelam. Suaraku ketenggelam ya. Bentar aku masuk Iya, lagi iya. ya. Bentar Pak Faisal. Oke. Habis ini kita nonton Qatar main, tuan rumah. Mbak Christine capek dia. Bang Kaisar, gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Batuk, lagi batuk. Oh batuk. Mana Ikut Justin? musim itu ya? Musim di Makassar juga. Lagi batuk serak beberapa Iya. hari ini. Di Makassar juga begitu, di Justin. rumah juga musim. Ya. Bang. Justru Ya, Adam harus yang taat, Yesus itu bro, cuma dia taat sampai mati, dia tidak berdosa. Iya. Oke. Mm-mm. Ini gue udah panggilin si Aderion nggak masuk-masuk. Nah ini Justin udah masuk nih. Si Bro. Christine aja panggil. Si Christine Kenapa aja dia panggil. tuh? Benci kali dia sama aku. Padahal biasanya itu debat, dialog. Biasanya kita mempertahankan argumen masing-masing itu kan biasa. Iyalah. Cek suaraku bagus. Bagus. Iya, cakep, ganteng. Lanjut. Kok ribut Bentar, lagi? sebentar. Jadi Bro Juma udah ada mau pasangan kawin lagi nggak? Niat sih ada Bang, tapi kayaknya belum. Tapi anak-anak nggak apa-apa kan? Kalau membuka hati lagi? Mereka belum terima gitu. Masih mau diklonin sama bapaknya.
Emang yang paling gede umur berapa? 17 tahun, baru 17 tahun. Oh, udah dewasa lah. Iya. Harusnya dia udah lebih dewasa memikirkan ya bapaknya lah. Kalau yang pertama itu nggak apa-apa, dia biasa-biasa aja. Yang gadis ini yang agak berat. Tapi kita maklum. Maklum lah. Iya. Bang Geser lagi makan ini. Iya. Wih, mantap kali lah. Ya udahlah Bang, mungkin lain kali aja diskusinya lagi ya. Ini bola juga ntar lagi mau main. Ya iya, sambilan lah. Emang cuma satu device. Iya nih, Cuma maksudnya device. saudara Justin juga kayaknya lagi ada kegiatan itu. Bentar di belakang sebentar tadi. Ya gua Atau lanjutin lah. Ayo diskusinya. Naikkan aja teman kita dari Kristen lagi. Biar Oke, rame gua Bang. naikin nih. Iya. Yang ini. Eka Prawira, coba nih. Kayaknya Kristen nih. Apa Muslim? Eka. Iya, Kristen. Selamat malam. Ya. Shalom akhir. Malam. Ya, Iya. oke lah. Ya, Mas Salam Umar. akhir pekan. Iya, silakan Bang. Gini, tadi kan Anda ada bilang soal penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam ya. Itu Adam. terjadi kun fayakun. Benar Iya, itu. Iya, betul. Siap. Itu di ayat apa, di mana itu? Di Al-Quran, surah Ali Imran ayat 59. Apa Kalau nggak menurut salah. Anda ayat itu benar? Jelas benar itu Bang. Itu nggak mungkin keliru gitu. Coba Anda jelaskan penciptaan Adam dan penciptaan Isa. Yang kun fayakun. Jadi gini, di Al-Quran ini diterangkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Penciptaannya maksudnya ya kan. Lalu diterangkan oleh Allah, khalaqahu, Allah menciptakan mereka min turab, dari tanah, summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata kepadanya, jadi maka jadilah sesuatu itu. Saya rasa nggak ada yang keliru di sini Bang. Gini, kelirunya itu gini, karena Adam itu tidak diciptakan dengan kun fayakun. Anda tahu arti dari kun fayakun kan? Kun fayakun Iya. itu berkata, terucap dari Tuhan itu, kun fayakun, Iya. jadi maka jadi gitu. Jadi sesuatu yang tidak ada langsung terjadi ketika kalimat itu terucapkan gitu. Nah, kita tahu bahwa Adam itu tidak diciptakan dengan kun fayakun. Adam diciptakan dari debu tanah, jadi ada proses untuk pembentukannya menyerupai manusia. Bahkan ada hadis yang berkata bahwa karena pembentukan Adam itu cukup lama sampai sore hari, Adam bahkan berkata, Allah, segerakanlah penciptaanku gitu, karena hari sudah mulai sore. Jadi ada prosesnya, ada waktunya, ya, itu dari Adam, dan tidak ada di situ dikatakan kun fayakun. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Iya, baik. Jadi gini Bang, Adam itu bukan hanya satu komponen saja. Dalam arti kata Adam itu seketika langsung kun fayakun itu seketika menjadi. Tetapi karena Allah yang menghendaki, inti dari ayat itu, karena Allah menghendaki, maka Allah cukup mengatakan jadi maka jadi. Maksudnya keberadaan Adam yang tadinya tidak ada, kemudian Allah mengatakan ada, maka dia ada. Hidup maka dia hidup. Tercipta maka dia tercipta. Tapi terkait dengan prosesnya, itu seirama dengan apa yang kemudian diterangkan di dalam Al-Quran dalam surah Yasin ayat 82 yang biasa saya sampaikan kepada teman-teman. Bahwa dia katakan gini, Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila Allah menghendaki sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya jadi maka jadilah sesuatu itu. Jadi dia, meskipun pada prinsipnya itu butuh proses. Sama seperti penciptaan alam semesta ini, butuh proses sampai 6 masa. Jadi Gitu, Bang. jadi kun fayakun ini hanya sekedar apa? Saya boleh katakan ini ngomong kosong ya.
Karena apa yang dikatakan ternyata kun fayakun, jadi maka jadi, itu ternyata nggak jadi maka jadi, tetapi entar dulu dibentuk dulu, dipoles dulu, ditaruh bikin matanya gitu. Jadi kapan waktu Allah ini berkata kun fayakun ketika menciptakan Adam ini? Ya, jadi muatan daripada cakupan perkataan kun fayakun itu adalah kehendak, sehingga kehendak itu terbukti. Tidak sama seperti kita manusia. Contoh misalnya, saya Gini. Jadi masalahnya ini begini bro ya. Ketika Ya. Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadi, tetapi tidak jadi, apa maksudnya itu tercapai atau tidak? tidak. Kalau Tidak begitu tercapai. percuma dong ngomong kun fayakun bro. Berarti dia Apakah berkata Adam- jadi, maka tidak jadi. Apakah Adam itu tidak ada? Perasaan ada ya? Adam itu belum kan bro. Makanya saya tanya, di mana Iya, Allah maksudnya- berkata kun fayakun? Pada saat apa Allah berkata kun fayakun? Itu pada saat membuat Adam itu gimana? Di mana gitu? Jadi gini, ketika Allah menghendaki sesuatu, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi Ini diawali dengan pernyataan Allah, aku ingin menciptakan makhluk bernama manusia menjadi khalifah di atas muka bumi. Aku Saya mau. ngerti. Saya ngerti maksud Anda. Saya ngerti sekali. Anda berusaha Ya. bilang ini adalah kehendak. Masalahnya ketika kalimat itu diciptakan kun fayakun, kehendak itu dikeluarkan, tidak ada yang jadi dulu gitu loh. Lalu Adam ini kenapa bisa ada? Nah, makanya saya tanya, Allah itu berkata kun fayakun itu sebelum Adam jadi atau sesudah Adam jadi? Sebelum Adam jadi. Sebelum Adam jadi kata-katanya itu diucapkan dulu baru dia bentuk. Yang anda katakan di sini, yang Anda anggap di sini seakan-akan sim salabim. Itu tidak begitu. Allah menghendaki sesuatu terjadi, ya terjadi. Iya, tapi ini Tercipta. tidak terjadi, bro. Tidak terjadi. Lah, buktinya Adam ada. Ya, gini loh, bro. Perhatikan baik-baik kasus yang saya bawa. Ya. Allah itu Anda katakan Allah berkata kun fayakun sebelum membentuk Adam, ya. Ya. Ketika dia berkata jadi, maka jadi, tahu-taunya jadi tapi tidak jadi, belum jadi nih, bro. Maksudnya belum jadi gimana? Karena Adam belum dibentuk, belum jadi. Belum ada. Gitu. Iya, belum ada. Maksudnya Jadi ketika maksud abang ini ketika kemudian Allah mengatakan kun fayakun, itu benar-benar Tuhan itu mengatakan jadi maka jadi, lantas kemudian saat itu juga Adam ada gitu ya? Ya, kalau jadi maka jadi, di dalam Alkitab itu jadilah terang maka terang itu jadi. Kun fayakun, jadi langsung. Nah, ini dalam kasus Adam ini kalau misalnya Anda katakan kun fayakun dikatakan di awal penciptaan, berarti tidak ada yang terjadi sebelum dia mengambil tanah dan membentuknya, gitu loh. Nah, oke. Jadi kata-kata yang disebutkan Tuhan Anda itu kun fayakun itu nggak ada arti apa-apa kecuali omong kosong. Baik. Gitu loh. Baik. Jadi ketika hari pertama Tuhan mengatakan jadilah terang, apakah terang itu sudah ada? Nggak usah ke situ, saya cuma menganalogikan. Kita kembali ke kasus ini. Tadi Anda mengatakan omong kosong. Nggak usah Jadi ketika lari. Tuhan Nggak usah mengatakan lari, Mas. jadilah terang, matahari Mas. belum ada, Bung. Nanti hari Memang keempat. betul. Boleh nggak saya pinjam Karena- perkataan Anda, saudara, bahwa Oke. Tuhan Anda itu omong kosong? Tidak, begini, saya katakan ya, waktu itu yang perlu terang itu siapa, bro? Enggak, Yang tunggu perlu terang dulu. siapa? Tunggu Nggak, dulu, yang perlu dikatakan terang siapa? Saya tanya. jadilah terang. Yang perlu Jadilah terang terang. itu siapa? Apakah Tuhan pada perlu hari terang pertama matahari sudah ada? Saya tanya, Tuhan perlu terang nggak? Loh, ini bukan Saya bukan tanya. masalah. Ini bukan Saya masalah tanya. ini bukan masalah manusia butuh terang atau tidak. Anda Ya, membawa yang butuh data terang itu kejadian siapa, satu bro? tadi itu untuk menilai Yang- kemudian kata kun fayakun. Betul. Makanya saya Nah, mau sekarang jelaskan ketika kepada Anda. Tuhan mengatakan jadilah terang, apakah matahari sudah tercipta? Jadi terang itu hanya karena matahari, menurut Anda? Lah kan ini proses penciptaan alam semesta. Kitab Kejadian itu alam semesta, Bung. Nah, bukan halusinasi di situ. Begini, biar Ini saya alam ajari semesta, sedikit Anda, kejadian Mas. alam semesta. Jadilah Mas. terang. Apakah terang sudah ada? Belum. Hari keempat belum. baru matahari Oke, dia saya dia jelaskan, ada. sabar. Jangan kejang-kejang, Mas. Tenang ya. Loh, yang kejang di sini Penjelasannya begini. siapa sebenarnya? Yang malu di sini siapa? Sabar, Mas. Kamu malu harusnya. Sabar, Mas, sabar ya. Sabar. Begini. Yang Iya, iya. memerlukan terang, dengar ya, sabar. Yang memerlukan terang itu bukan Tuhan. Tuhan itu di mana saja dia Yang dapat mengatakan melihat, ya. Tuhan butuh terang siapa? Sabar.
Jangan kejang, sabar. Dengar dulu supaya Anda Lo kok juga jadi belajar. kejang? Kok jadi kejang? Sabar, supaya Anda belajar, sabar ya. Jadi Anda siap menerima jawaban ini kan? Tuhan tidak memerlukan terang. Yang memerlukan terang itu manusia. Dan Tuhan menciptakan terang dari belum ada terang. Terang itu ada dulu gitu loh. Terang itu yang ada, bukan matahari. Terang itu yang ada dulu gitu loh. Karena terang itu belum ada gitu loh. Ya, tidak ada hubungannya dengan matahari dan bintang-bintang yang mempunyai sinar, nggak ada. Jadilah Terang itu terang. dulu yang diciptakan ya. Dengar. Nah, Sebutkan di kita dunia kembali. ini ada terang selain matahari. Sumber cahaya di atas sumber cahaya selain matahari di alam semesta ini, coba terangkan. Ada nggak? Lilin Bang, Ayo, lilin. kita bicara sains. Aduh, itu udah dijawab Ayo itu. bicara sains. Gini, kita Ya, kembali yang lagi disebutkan, ke sumber kita cahaya kembali ke yang kun mandiri fayakun. mengeluarkan cahaya sendiri tanpa matahari. Ayo silakan. Ini siapa yang ngomong ya? Saya Farhan. Guru saya itu Ya, Bang. Farhan. Sabar. Bang Farhan. Lah, itu tadi Iya. sudah dijawab, ada api ya. Sabar. Sekarang Anda berdua jelaskan saja di mana Allah Anda itu menciptakan Adam itu dengan kun fayakun dan Isa dengan kun fayakun. Isa itu dikandung 9 bulan. Di mana kun fayakunnya? Adam itu Ya, tidak. kun fayakunnya Perlu itu waktu, muatannya. sabar. Perlu waktu Astaga, membentuk sabar terus. itu kan. Kun fayakun. Anda saja Ya. yang ingin didengarkan kayaknya. Ya silakan Bung. jelaskan di mana Oke. persamaannya Oke. Isa dengan Ya. apa Adam itu. Adam. Karena kalau tidak ayat Ya. yang Anda bawa ini salah, kasus ini salah ini. Ayat ini salah gitu. Karena tidak ada yang Ya. diciptakan dengan kun fayakun. Jadi maka jadi. Oh, salah. Jadi ketika Tuhan kemudian menghendaki Adam tercipta enggak dia? Tercipta. Belum Ketika tercipta, Bro. Belum tercipta karena belum ada. Iya, maksud saya gini, Tuhan menghendaki agar Adam itu tercipta. Tercipta enggak? Loh, kalau saya Tercipta. menghendaki berarti sama aja dong. Allah itu sama dengan saya. Saya menghendaki membuat kue, tapi saya belum bikin kue. Itu udah ada Iya, belum bikin kue sama. itu? Sama. Udah ada nggak kuenya? Kuenya udah ada nggak? Sama. Maka Kuenya jadi udah ada kue nggak? kan? Maka jadilah Iya, tapi- kue kan? Ada nggak kuenya? Jadi nggak? Terjadi Nah, nggak yang ketika masalah, ucapan yang itu dikatakan? masalah di Anda itu, masalah di Berarti- Anda itu, tunggu Bang, tunggu. Yang masalah di Anda itu, Anda tidak sadar ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, hari pertama terang itu belum ada. Proses dulu, nanti hari keempat baru tercipta matahari sebagai sumber. Sama Ya. ketika Allah menghendaki, saya Jadi ingin dalam Islam, jadi di dalam Islam yang menciptakan yang menciptakan terang itu matahari, bukan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Ya, menciptakan kalau begitu dan matahari alam untuk apa? semesta Kalau ini. begitu, terangnya di mana? Apakah matahari itu menciptakan terang bagi manusia, bukan Allah yang menciptakan? Ini bodohnya Anda ini. Kembali Oh, lagi ke bodohnya laptop. saya gitu. Jelaskan Sekarang begini, saja Bung, kepada Bung, saya. Bung, Jelaskan Bung. saja kepada saya. Hei, Mas, jangan sok pintar Anda. Jelaskan saja kepada saya di mana kun Anda yang sok fayakun ini. pinter. Biarkan Jelaskan ayat Jelaskan menilai saja Anda kepada netizen. saya di mana dijelaskan kun fayakun itu. Apa persamaan Isa dengan Adam itu dalam kun fayakun ini? Karena kalau tidak kun fayakun ini hanya omong kosong. Sama saja Anda berkata Izin, bahwa boleh Allah ini saya- ngomong Iya, Boleh silakan. saya kun bantu? fayakun tapi tidak terjadi apa-apa. Dia omong kosong. Oke, saya dengarkan dulu, duduk diam dengan baik. Saya jelaskan bagaimana proses kun fayakun. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya, itu membutuhkan proses. Ayat di dalam surat Maryam tadi yang dikatakan penciptaan Maria, apa penciptaan Isa Sabar. seperti penciptaan Sabar. Adam. Kok sabar terus? Saya belum Anda jelas sih. sedang sebentar. Kalau Anda membuat tafsir berarti apa Anda ini menganggap bahwa tafsir ulama Anda salah karena di dalam tafsir ulama berkata kun fayakun itu jadi maka jadi, langsung terjadi saat itu. Sebentar, boleh Anda saya siapa ini? Boleh. Coba kita buka. Saya orang Siapa yang biasa. bisa buka kamera? Mari kita buka tafsir yang ada di Kemenak. Saya Ayo orang- kita buka saya dan orang kita biasa. lihat Anda ini mau Bang, bohong atau Abang bagaimana bisa nggak? ya? Gantian bisa nggak? Karena Iya, begini, sebentar. Anda ini kan Nanti bohong. disuruh baca Quran nangis. Anda Anda nggak mau Anda ini berhenti bohong. bicara. Bagaimana kata Anda kun kayak apa fayakun nih ya? itu? Bagaimana kata-kata kun Bung, fayakun itu pantat tidak ayam jadi kayak langsung mulut jadi? Anda itu nggak mau diam loh. Kamu bisa Anda diam nggak bisa juga. memberikan kesempatan orang bicara. Oke, silakan. Gitu dong. Jadi kun fayakun itu membutuhkan sebuah proses. Apa artinya? Apakah proses itu tidak terjadi? Terjadi. Seorang presiden memberikan sebuah perintah, kita bangun jalan tol. Jalan tol itu ditandatanganin. Desain blueprintnya sudah dibuat. Nanti akan proses dan terjadi.
Allah Subhanahu wa taala selalu mengikuti sunatullah, penciptaan alam semesta itu butuh proses. Di dalam Quran surat Maryam itu artinya dikatakan bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam dan penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu adalah melalui firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Berdasarkan perkataan Allah, kun fayakun. Berdasarkan firman itu. Presiden bisa membangun Candi Borobudur melalui SK Presiden. Presiden membangun jalan tol melalui SK Presiden. Nah, perintah Presiden atau Kepres ini yang sama. Prosesnya itu sama, Kepresnya. Yang mengeluarkan adalah Presiden. Mau itu menjadi mau menjadi jalan tol, menjadi danau, menjadi waduk, menjadi bangunan gedung istana negara. Hasilnya dari satu perintah, yaitu Kepres. Itu yang melalui proses. Smart dikit Mas, kalau diskusi jangan diksi-diksi kosong aja Anda. Gini Mas, saya tanya, bisa nggak Allah Anda menciptakan dengan kun fayakun jadi maka jadi? Bisa nggak? Ya itu buktinya jadi. Itu buktinya jadi. Jadi nggak itu? Jadinya apa? Apa jadinya? Makanya tadi saya tanya sama si Mas Suma. Ini kata Allah berkata kun fayakun itu sebelum membentuk Adam atau sesudah membentuk Adam? Dia katakan sebelum. Nah, ketika Allah berkata jadilah maka jadi Adam, tapi tidak jadi. Dia bentuk dulu buktinya gitu. Buktinya jadi. Adam itu jadi. Yang masalah itu kalau gagal. Enggak, poinnya di sini adalah Allah Anda itu tidak mampu untuk mengatakan jadi maka jadi. Nah, ini kebiasaan Kristen ini. Sabar, ini kebiasaan orang Kristen kalau bicara itu selalu ini saya nyerang Allah. Kamu nih. Kamu ini ngaco ini. Dengar. Dengan konteks ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah itu tidak bisa menciptakan dengan kata kun fayakun. Karena kun fayakun itu jadi maka jadi. Sesuatu yang tidak ada dikatakan jadi maka jadi, terjadilah dia gitu. Ini tidak dikatakan kun fayakun sebuah omong kosong, kemudian baru dibentuk, baru dikerjain. Kamu bilang nggak apa-apa, gini. Kamu bilang omong kosong. Sekarang penciptaan alam semesta di kitab Kejadian Anda, apakah ketika kitab Kejadian jadilah terang itu langsung jadi terang? Konteks kita kembali ke giliran ditanya kamu itu apa Anda dengan begini? Oke, saya jelaskan. Kamu itu kayak anak TK, Bung. Oke, saya akan jelaskan. Tapi Anda mengaku bahwa ayat ini salah. Saya akan menjelaskan itu, tetapi apakah Anda akan mengakui bahwa ayat di dalam Al-Quran ini salah? Siapa Anda yang mengatakan salah? Apanya yang salah? Yang salah ketika Adam itu tidak tercipta. Sesuatu yang tidak, dengar. Adam ini adalah makhluk yang tidak ada menjadi ada. Ketika kemudian pencipta ingin mengatakan, aku hendak menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Jadi tidak Adam. Jadi Adam pun prosesnya, ya segala sesuatu itu butuh proses. Yang tidak butuh proses. Dengar, Bung. Bukan tafsir. Semua yang lagi nonton di sini mendengarkan, Bung. Semua yang ada di sini ada 724 orang. Silakan semua membuka tafsir Kemenak dan baca di situ bahwa kun fayakun itu jadi maka jadi langsung. Bukan berkata kun fayakun tapi entar dulu, jadinya tuh entar dulu, dibikin dulu ya gitu. Siapa bilang entar dulu? Siapa bilang entar dulu? Siapa bilang entar dulu? Pada sisi Tuhan itu tidak ada waktu, Bung. Itu hitungan kamu sebagai makhluk. Hai, lalu kalau begitu membentuknya itu perlu waktu enggak? Dari pagi sampai sore. Dengarkan saya. Membentuk perlu waktu enggak? Membentuk Adam itu perlu waktu enggak? Isa itu dikandung 9 bulan perlu waktu enggak? Mana kun fayakunnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lalu ngapain 9 bulan? Ya Allah. Itu dari pagi sampai sore. Ya Allah. Orang ini betul-betul otaknya nggak berfungsi ya Allah. Cuman mulutnya aja yang bisa. Anda yang ngaco ini. Dengarkan saya, tahu kau. Dengarkan saya. Segala sesuatu itu butuh proses. Yang tidak butuh proses itu hanya Allah. Dengar. Jadi ketika Allah berkata jadi maka tidak jadi. Azim ya Allah ya Karim. Jadi bukan Tuhan dong. Berarti Tuhan Anda bukan Tuhan kalau dia berkata jadi maka tidak jadi. Ntar dulu perlu proses. Ini jadinya apa dong? Omong kosong doang. Dasar bencong lu. Saya tanya kau diam dulu. Kasih kesempatan saya menjelaskan. Astagfirullahaladzim. Kamu kurangi makan babi supaya otakmu itu nggak bebal. Dengarkan saya. Dengarkan. Dengarkan saya. Astagfirullahaladzim.
Kaisar, kamu itu kamu cuma punya koma, nol bukan catur otakmu itu. itu. Gimana? Yang butuh proses itu, Bung, itu makhluk namanya. Yang Loh, tidak Allah butuh perlu proses nggak? itu kan. Setiap Allah saya ngomong membentuk kau Adam itu ngomong. bagaimana? Adam dibentuk itu pakai proses nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi frase kun Astagfirullahaladzim. fayakun itu adalah sunnatullah. Artinya butuh proses dalam pandangan manusia. Jangan Makanya dikeluarkan, ada Bang, yang tadi, frase Bang. sebentar. Makanya ada frase Bang Kaisar diangkat lagi dong yang Allah. teman kita tadi. Ya. Begitu. Siapa itu Ya. Bang? Begitu. Ya. Gurunya yang datang. penjelasannya. Jadi yang sekali tadi lagi, tolong dengarkan saya ya. Yang tadi Sebentar, tolong dengarkan sebentar. saya. Jangankan Adam, Yesus yang kau sembah saja itu butuh kurang lebih 9 bulan. Apalagi Adam. Ya. Jangan malu-maluin. Anda kemudian mengkritisi kun fayakun. Tuhan di dalam Bible perjanjian lama di kitab Kejadian jadilah terang. Tapi ternyata terang itu nanti di hari keempat. Error itu namanya. Oke ya. Oke, kita Jadi mau bahas topik bisa apa saya ini? tambahkan Abah Suma. Jadi begini, frase Ya, silakan, kun silakan, fayakun Nahi. itu, Diatur dulu, bro, frase diatur kun dulu. fayakun itu adalah proses, yaitu hukum sebab akibat, sering disebut dengan sunnatullah. Makanya pahami kaidah-kaidah bahasa Arab, misalnya perbedaan antara khalaqa dan ja'alah. Khalaqa dan ja'ala itu semuanya adalah dalam rangka proses kun fayakun. Begitu loh. Ya, kalau Paham gini, nggak yang saya maksud? Pak, Siap. saya tanya, kalau kun fayakun itu artinya apa? Lah, kun fayakun itu sunnatullah. Ya enggak, artinya secara literal paham, Bang. arti Dia bahasanya nggak apa? paham. Sebentar, Suma, Dia nggak diam paham. dulu. Biar saya tanya nih si Mas Romli nih. Kun Ya, fayakun ya, itu ya. artinya apa? Sunnatullah. Ngerti sunnatullah sampean? Kok Fayakun itu artinya apa? Artinya bukan Sunnatullah. maknanya. Kun fayakun itu jadi maka jadi. Gimana sih Anda mau nipu siapa sih? Itu pengertian secara bahasa. Lah iya, Tetapi itu yang makosid ditanya. atau definisi. Udah kau Herdi diam kau. Kau Buka kamu buka nggak ada tafsir. juga. Ngarang ini. Paling jadi Google kamu lagi nanti. Kita udah ketakutan. Siapa pakai Google? Udah ketakutan semua. Herdi Saya manusia buka tafsir Google. Qurtubi ya. Pakai timer, pakai timer. Ya, ayo. buka Oh bro. iya, Mari, bro. Muhammad Prawira ini. Waktu saya manusia sebentar Google tadi saya ini. masuk ke sini hanya ingin kejar Kristin tapi dia kabur. Kita dengar Malikil buka dulu tafsir. Kenapa Apanya? Jadi di dalam Al-Quran itu ya ada kata ja'ala. Ja'ala Oke, itu udah menjadikan. jelaskan kun fayakunnya Allah itu seperti apa Ya hebatnya. ini saya menjelaskan. Ya kun dia mau fayakun. menghendaki dia hendak menciptakan Adam, tercipta Adam. Dia Oke, hendak berapa membuat lama? Maria hamil, Maria Berapa hamil. lama? Berapa lama dia Enggak ada ciptakan diceritakan berapa lamanya. Adam? Kan satu Ketika masa. Allah hendak, dengar. Untuk Anda sadar, untuk Anda pahami, baca di Yesaya 55. Aduh. 55 nomor 11 Adam itu. kan diciptakan satu masa. Satu masa itu berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Coba jelaskan. Baca dulu Yesaya 55 nomor 11. Baca dulu supaya Anda paham. Saya? Kenapa? Satu Supaya Anda masa. paham tentang proses penciptaan itu. Butuh proses. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan. Dia akan melaksanakan. Dalam proses pelaksanaan itulah yang Anda minta kan? Iya kan? Makanya ketika dia mengatakan jadilah terang, terang itu nggak langsung jadi, Bung. Berproses dulu dia, hari keempat baru terang itu ada, gitu loh. Belajar dulu, belajar. Oke, gini. Saya ajari sedikit ya. Allah menciptakan kan dasarnya masa. Nah, hari dengan masa lebih lama. Nah, Allah menciptakan ada 6 masa, ada 8 masa. Gak tahu mana yang benar dalam Quran. Nah, inilah aku bilang kau. Inilah aku bilang kau, Herdi. Kamu ditertawakan sama anak ibtidaiyah kamu. Itulah aku bilang. Kamu, Herdi, kamu itu paling jago di antara orang Kristen membahas Islam. Tapi di internal Islam kamu itu ibarat anak ibtidaiyah yang tidak naik kelas selama 15 tahun. Paham? Gini, Udah dengar dulu, supaya jangan kita-kita. berhenti nih soal kun fayakun. Buka saja tafsir
Bro Malikil, bukain tafsir supaya mereka lihat tafsirnya. Apakah mereka jadi lebih pintar dari tafsir? Al-Qurtubi? Kok larinya ke Kau tafsir? lebih pintar dari Al-Qurtubi ya? Kau lebih pintar dari Kok Al-Qurtubi? jadinya larinya ke tafsir? Karena Daripada kamu menafsirkan sesuka hatimu, kau cuma bocah. Lah yang saya paham kun fayakun itu butuh proses dia. Itu hukum alam. Sabar. Dengar Hukum Malikil, alam. buka. Bung, dengarkan saya. Segala sesuatu yang tidak punya proses itu namanya Tuhan. Tidak Kita berawal dengar itu dulu Tuhan dia. kata ulamamu. Yang tidak Kita berawal dengar itu dulu Tuhan. Adam kata itu ulamamu, berawal maka Cuma. dia butuh proses. Yesus itu berawal maka dia bukan Tuhan. Oke. Segala sesuatu yang berawal butuh proses. Segala yang Ya, butuh proses prosesnya- pasti butuh masa. Adam prosesnya dicipta. berapa lama? Prosesnya Tapi berapa lama? ketika kemudian Allah mengatakan kun fayakun, itu muatannya adalah aku hendak menciptakan manusia bernama Adam, tercipta dia. Aku hendak Jadi menciptakan bukan manusia ayat. bernama Yesus, tercipta dia. Udah, buka tafsir aja lah daripada Oke, capek. Ya, saya buka terkait tafsir dengan Qurtubi. waktunya Saya itu buka. butuh Saya waktu. baca tafsir Qurtubi Oke. tentang kun fayakun ya. Tentang kun fayakun Halo, atau halo. ayat-ayat mutasyabihat. Halo. Tafsir Qurtubi Sabar, juz 12 halaman 256 berbunyi begini. Fa inna qaulahum jismun aw nurun hukmu alaihi bihaqiqati dzalika wa qauluhum la kal anwari wa la kal ajsami nafyun lama asbatuhu minal Udah. buqiyati wan nuri. Pusing dia, Bang. Pusing dia, Kiai. Ini tafsir Pusing dia. Qurtubi kok, Udah. tafsir Qurtubi Udah. saya baca Manusia artinya. terjemahan gak Saya bisa kayak baca gitu, artinya. materinya susah. Mari Udah. kita kasih Jangan- kesempatan jangan untuk Malikil ketakutan. baca. Oke. Kasih ke waktu. Apa Malik ini gak bisa mengartikan yang saya Sabar dulu, jangan Ini gak takut bisa baca teks Suma. aslinya. Suma jangan Saya Itu takut. aku baru bilang, baca Herdi sendiri. ini Sabar. orang yang paling terpintar Suma, di antara jangan golongan takut. orang-orang Kristen untuk membahas Suma, dengar. Islam. Semua muslim di sini bisa mencari dan mengecek Aduh. sendiri kepada tafsir-tafsir Apa? Kemenak itu. Sampai Silakan bilang mereka apa? akan mencari sendiri Oh, dan kalau Anda baca akan tafsir ketahuan Qurtubi bohong. kok. Makanya diam Apa dulu namanya? supaya Malikil buka tafsirnya dan kita dengar baik-baik. Tertib dikit lah. Ayo. Ini kan tafsir Anda Barusan sudah sendiri. saya Mari baca dengarkan. tafsir Mari dengarkan Pak tafsir Kiai, Anda. Pak Kiai Ayo. Ramli, Jangan mohon ketakutan. untuk dibaca terjemahannya, Pak. Nah, saya terjemahkan ya. Iya, iya. Jadi artinya terhadap ayat-ayat mutasyabihat misalnya kun fayakun dan semacamnya, maka bahwasanya fa inna qaulahum, saya baca Indonesianya sajalah. Ini dari bahasa Arabnya. Maka bahwasanya perkataan mereka misalnya Tuhan bertubuh atau Tuhan cahaya, menetapkan bahwa Tuhan bertubuh atau cahaya, tetapi perkataan mereka tidak serupa cahaya dan tidak serupa tubuh, membatalkan apa yang ditetapkannya semula. Ini perkataan yang bertentangan, ya. Jadi artinya bainat tamtsili wa ta'tili, ya, maksudnya antara tamsil dan ta'til itu harus dikedepankan mengenai bainat tashbihi wa tahrifi. Enggak paham sampean itu. Jadi ayat-ayat mutasyabihat itu harus dibedakan antara tamsil dan ta'til, antara tashbih dan tahrif, yaitu pengertiannya jangan diartikan secara Cukup ngelesnya, jisim. Pak. Pak Romli, Anda cukup ngeles sekarang. Udah, gantian dulu. Gantian. Dengarkan biarkan tafsir dibaca. Qurtubi juz 12 halaman 256. Coba saya bisa foto, tak foto kitab tafsir ini. Ya udah Itu foto. tentang kun fayakun atau ayat-ayat mutasyabihat gitu loh. Tafsir Qurtubi jilid berapa? Coba bilang. Ini Tafsir juz Qurtubi 12 jilid berapa? halaman 256. Berapa? Juz 12 halaman 12. 256. Fa inna qaulahum jismun. 256. Ya. Baca itu. Fa inna Kebenaran, ya. qaulahum jismun aw nurun. Hukmu 256. alaihi bihaqiqati dzalika wa qauluhum la kal anwar wa la kal ajsam. Gitu loh. Paham? Sudah. Ayo buka, tampilkan. Oke. Awas congoco sampean. Kalau sampean dari aplikasi banyak distorsi loh. Saya bantah dengan kitab tafsir asli ini. Yang distorsi itu cara berpikirmu, Bro. Mana kamu bilang?
Ngomong apa kamu ini? Mana ada aplikasi distorsi? Apa? Kamu tanya tafsir mana? Udah Islam kamu kau tanya mau ajari tafsir? dengan aplikasi Google, Her? Islam mana itu yang mau? Saya punya kitab asli. Tiga Ini kamar Islam. ini. Ini kenapa sih pada kepanasan begini? Tuh, tidak kepanasan. Kamu Bukan yang nggak lucu. bisa apa-apa. Aduh, Kamu itu nggak sadar, Herdi. Umat Islam itu ketika belajar Islam, dia hukumnya wajib bersanad, bukan dari Google. Jadi mulutmu robek sampai kuping, bawa-bawa dari Google itu umat Islam tidak akan percaya. ya, Paham? ya. Karena ilmunya Oke, umat gini ya. Islam itu bersanad. Oke, Udah, Pak Kiai udah, izinkan udah, oke. izinkan saya bertanya Aduh, kepada udah, teman-teman oke. kita di sini. Kalau yang tadi kan sudah. Herdi, Aduh, dengarkan aduh, saya. aduh. Herdi dengan Ehab Ya, yang ya, tadi. Dengarkan, Kita dengarkan. bicara, gantian dulu. Di dalam Mazmur 33 nomor 9 dikatakan, sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Itu di dalam kitab Anda. Ketika dikatakan jadilah terang, apakah terang itu sudah ada? Iya, gantian ya gini. Kun fayakun ya kalau dipahami. Aduh, ini kenapa orang ini ketakutan? Kenapa lari ke kun payakun? Sudah dibahas itu tadi. Sekarang kita bahas. Cuma Mazmur 33 nomor 9, dia memberi perintah maka semuanya ada. Ketika dikatakan jadilah terang, apakah ketika dikatakan jadilah terang maka matahari itu sudah ada? ketakutan ya, Jangan ketakutan. ketakutan begitulah. Bung, Ketakutan Herdi, kamu mau bahas kumpayakun? Tadi Pak Kiai saya sudah menjelaskan tafsirnya Oke, dari oke. bahasa Arab dan Iya. terjemahannya. Kamu mau jualan apa lagi sama kami? Udah, saya Kecap. bantah. Oke, udah, oke. Udah, sekarang giliran kamu, giliran saya dong. Saya lagi yang bertanya kepada kalian. Zuma, sabar Sebab dong. dia berfirman Takut sekali, maka Zuma. semuanya Zuma. jadi. Dia Takut memberi sekali. perintah maka semuanya ada. Ketika dia mengatakan jadilah terang, apakah matahari sudah tercipta? Tadi kan saya sudah jawab, gimana sih? Ya, ini kamu anak-anak jawab ya? itu, kamu nggak jawab. Tadi kamu cuma salto ke sana kemari. Loh, Ayo kok salto jawab, bagaimana? Herdi. Oke, kan sudah oke, dijawab udah, tadi. Kamu kasih diam saya dulu. waktu. Biar Nah, sekarang tenang, biarkan tenang. Malikin bicara. Ada Bang Herdi yang akan menjawab. Tenang, Ya, udah. biarkan Herdi Oke. jawab. Sekarang mute Oke. dulu, Zuma, biar Mute. tertib. Mute dulu. Oke, saya Nah, mute. Ya, ini Romli juga di mute. Biar saya tenang bicaranya. Coba mute dulu, tertib. Oke, ya. Jadi kun fayakun yang berarti jadilah itu harus diubah. Artinya bukan jadilah, tapi proseslah, ya. Jadi kun fayakun itu Tuyul, Aduh, bahas capek yang itu. tadi Tuyul. Kamu nggak ada ilmu tentang Al-Quran. Kami sudah menjelaskan yang tadi. Jangan so tahu. Kamu mau ngajarin siapa Al-Quran di sini? Kamu mau ngajar siapa? Saya. Tadi sudah dibaca tafsirnya, original teksnya, terjemahannya. Sekarang lu mau bahas tentang Al-Quran lagi. Lu siapa lu? Sekarang kau bahas aja kitabmu yang terjemahan itu. Kapasitasmu hanya terjemah. Mazmur 33 nomor 9, dia memberi perintah maka semuanya ada. Ketika dia memerintahkan jadilah terang, apakah matahari sudah ada pada saat itu juga? Jawab. Saya mute. Oke. Kun fayakun bukan kun fayakun, tapi kun parakun. Kun parakun. Dasar. Ini Ustaz bisa baca. Kau merubah ayat Al-Quran loh. Setan kau. Kau merubah ayat Al-Quran loh itu setan. Awas, ini penistaan loh. Sebentar, ulangi. Kamu merubah ayat Al-Quran itu setan. Udah, rekam ini, rekam. Gimana? Dasar monyet. Rekam saya ulangi. Dasar lu ya, Saya rekam ini. Herdi. Saya rekam. Udah siap. Ini saya live ini, Her. Iya, Enak kali kau ini. bicara seperti itu. Ayo, Emang ulangi lagi. kitabmu yang tiap tahun direvisi. Tahun depan Sudah. direvisi Saya lagi. mau Nggak usah ulangi. kayak marah-marah. begitu dong. Ini penistaan. Saya Al-Quran sudah loh. bilang Ulangi samamu, lagi. kau itu di Kristen paling pintar terjemahan Al-Quran, tapi paling goblok dan paling tolol, paling bahlul di Islam. Ngerti? Kau selevel anak TK yang 17 tahun tidak naik kelas kalau bahas Islam.
Baca kitab saya aja kok nggak bisa. Kasih kesempatan So hebat Malik kali kau. bicara. Tidak usah kalian Apanya bicara kau terus. cuman menghujat dasar sesama pemakan Tidak babi, ada dasar kau menghujat ya. di sini. Pemakan makhluk Kau biasa menciptakan menghujat kalian kok. itu. Kamu biasa Kau menghujat sudah menistakan semua. Al-Quran masih juga. Kamu menistakan Sengaja. ayat Quran, serius ini, serius Anda ini. itu yang biasa Serius. menghujat. Kau kalau Anda ada yang di biasa depan serius, saya ini menghujat. langsung serius. keludai mukamu. Paham kau? Kita kembali diskusi saja. Ya. Ayo, kita kembali Ayo, ini diskusi. penistaan loh. Hanya direkam loh. hanya buruh pekerja Merubah baja ayat ringan Quran, kurang ajar. penistaan ini, penistaan. Siapa yang Awas kamu ya. merubah? Siapa yang merubah? Baja ringan, Tapi baja Anda yang jangan ringan. dengan seenaknya saja Baja kamu ringan, itu. baja ringan. Sebenarnya itu Malikil jurusanmu itu bukan di sini. Malikil Hen. terlalu sakti kalau bisa merubah Awas, bahaya Al-Quran. ini, bahaya ini. Itu barusan dia bilang. Malikil itu aduh ya ampun, kasihan. Anda sudah tua-tua tapi Makanya kok kurangi emosinya makan cepat sekali binatang naik. yang menjijikkan jangan- supaya mulut kalian itu bisa Diam, terarah. kamu. Malikil Penistaan ini. itu Malikil Santai, penistaan santai. sudah merubah ayat dibilang, Quran sudah itu. dibahas. Santai, santai. Bahaya santai. itu. Bahaya itu. Sebentar lagi Gimana saya sih? kontak Roy Surya loh. Bahaya, mana Di orangnya? Bang Kaisar ditutup aja Bang Kaisar. Bahaya orang itu. Dengan edit ya. Dasar. Selamat Udah. Bahaya Pak Kiai Romli kita pamit aja Bang. Iya sudah, saya pamit aja kalau Iya, begitu. iya. Oke Saya Bang cuma- Kaisar, makasih ya. Ya. Makasih Bang Kaisar ya. Waduh, saya datang kepada kabur semua nih. Mana Bang Juma? Gimana sih lu? Gua panggil Edis. Enggak. Berapa? Dia ini Quran dia berapa tahun katanya? Coba dites dulu. Ya, Gus, silakan. Saya Oke, teman-teman sekalian ya. Udah berapa kali ku ingatkan, sekeras-kerasnya saya itu tidak pernah kemudian mau memplesetkan data atau menistakan bunyi data di dalam kitab teman-teman Kristen. Meskipun saya tahu itu adalah terjemahan. Masa dibacakan surah Yasin tadi seperti itu? Surah Ali Imran juga seperti itu dibacakannya, kan tidak bagus. Ya, terlihat kali kebenciannya gitu ya. Di dalam surah Ali Imran ayat 59, kun fayakun itu dirubah sama dia. Begitu juga dalam surah Yasin ayat 82. Itu penistaan sebenarnya ya, nggak boleh. Saya sekeras-kerasnya saya gitu loh. Bahwa semalam saya mengatakan bahwa Yesus itu bertitik-titik L. Lah itu kan fakta di lapangan memang kayak begitu. Dia kan Qatar sudah main rupanya. Dia kan ceritanya jelas sekali, memang mereka mengakui dia 100% manusia. Ya kan? Dan bahkan ceritanya ada yang disunat di dalam Lukas. Berarti dia berK-L. Apa yang penistaannya di mana? Makanya jangan menuhankan manusia supaya tidak seperti itu adanya gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang dia justru melakukan hal yang betul-betul menistakan Al-Quran. Masa ayat Al-Quran dia rubah? Bukan kun fayakun katanya, diganti katanya dia. Ini kan penistaan teman-teman. Nah, kalau dikatakan apa yang dipertanyakan tadi si Bahlul itu ya, mohon maaf belakangan ini saya diajak untuk terlalu kasar ngomong sama mereka. Karena saya tidak bisa seperti apa yang teman-teman inginkan. Saya harus bersabar, saya harus sabar, saya harus ulet, membuat diri saya itu bertahan dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman. Susah, karena saya ini manusia biasa gitu. Ketika kitab suci saya dihina, dinista, masa saya harus sabar terus? Ya. Jadi jangan japri nasehatin Bang Suma gini dong, kamu salah. Gak perlu lah. Saya juga tahu tempat gitu. Saya kalau berkata keras berarti ada sesuatu yang parah di situ. Kan gitu, ya. Al-Qur'an itu kan sangat jelas mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang mengajarkan bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya dengan mengatakan kun fayakun, dalam artian bahwasanya seperti apa yang di dalam surah Yasin, innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kan gitu. Ketika Allah itu
menghendaki sesuatu, maka dia hanya berkata kun, jadi, maka jadilah sesuatu itu. Kan gitu masalahnya. Jadi ketika kemudian Allah mengatakan, aku hendak menciptakan Adam, dicipta. Aku hendak menciptakan alam semesta, diciptanya. Aku hendak menjadikan surga, terjadi surga, tercipta surga. Neraka, terjadi neraka. Itu poinnya. Ya kan? Segala sesuatu itu butuh proses. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya Allah itu bisa. Jadi Adam, seketika jadi Adam, bisa. Tapi kan segala sesuatu yang dikatakan makhluk pasti punya start, pasti punya awal. Itu makhluk. Yang tidak punya awal itu, ya, yang tidak punya proses terjadi awal itu adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya awal. Artinya dia tidak butuh proses untuk ada. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Adam ini dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak adanya ini, ketiadaan inilah yang kemudian berproses menjadi ada. Barulah kemudian Adam itu tercipta. Kenapa dia ada? Karena Allah yang menghendaki. Makanya kun fayakun. Kan itu. Semua yang namanya makhluk, semua yang namanya ciptaan pasti berproses. Kenapa dia berproses? Karena dia ciptaan. Coba lihat Yesus. Mereka tuhankan. Tapi apakah kemudian dia berproses? Yes. Justru proses yang terjadi terhadap Adam jauh lebih hebat daripada proses yang terjadi kepada Yesus. Apa pembuktiannya? Adam begitu dicipta, dia langsung dewasa. Yesus bayi dulu dia, dari janin dulu dia, ya. Lalu kemudian jadi dilahirkan. Hanya mereka saja ketika dia datang, proses dulu, diproses dulu di pabrik. Kata-kata 9 bulan, pabriknya sudah mulai mau masuk mengeluarkan isinya, produknya, keluarlah dia, nyerocos dia jadi manusia. Tapi ini kok yang jadi kun fayakun ini kok dihina, dinistakan kayak begitu. Padahal sudah dijelaskan. Saya sudah menjelaskan itu butuh proses. Maksud daripada Tuhan di situ adalah sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian diadakan, itu butuh proses. Sementara teman-teman di dalam kitabnya mereka, jadilah terang. Apakah terang itu jadi? Tidak. Nanti di hari keempat baru ada matahari. Berarti dia tadi mengatakan Allah itu pembohong, ya kan? Allah itu omong kosong katanya, iya kan? Teman-teman dengarkan bukan? Ketika dikatakan Allah itu omong kosong, dasar pijakan mereka adalah kun fayakun itu di situ Adam belum tercipta kata dia. Nah sekarang ketika Tuhan di dalam kitabnya mereka jadilah terang, apakah kemudian matahari itu sudah ada? Belum ada. Nah sekarang siapa yang pembohong? Siapa yang omong kosong? Kan gitu. Hebat kali mereka ini ya. Selalu ingin selalu ingin menghina. Dan Herdi ini setiap dia tampil selalu sasarannya itu adalah Allah. Allah tidak tahu, Allah tidak berkuasa. Ya, Allah tidak tahu, Allah tidak berkuasa. Itu aja terus yang diserang. Allah terus yang diserang. Seakan-akan Yesus itu maha kuasa, seakan-akan Yesus yang disembah itu maha tahu. Padahal Yesus aja nggak kenal dia gitu loh. Inilah hebatnya si Herdi ini. Makanya saya rada-rada malas layani dia karena data yang diambil itu so hebat kali. Ya, jadi teman-teman maafkan saya kalau saya punya kata-kata itu terkadang memang keras gitu. Ya karena ini Herdi ini kayak begini dia. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala perkataan yang tidak berkenan. Dan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Herdi dengan temannya tadi yang mengatakan Allah itu pembohong, Allah itu omong kosong, ya biarkanlah ya. Kalau ada penegak hukum yang menyimak ini dan ada delik hukum di sana, ya silakan aja. Karena ini udah berlebihan sebenarnya. Baik teman-teman, terima kasih banyak dan mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.